Perang saudara tidak sekacau cekungan. Dihadapkan dengan pertanyaan Qin Yichen, Han Yan menggelengkan kepalanya, perlahan berkata, pada hari kedua kecelakaan keluarga Han kami, seorang kaisar datang untuk menenangkan masalah ini. Dan beberapa dari garis keturunan suku saya yang tersisa dengan bangga kembali ke keluarga. Mendengar ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, kaisar yang bermartabat benar-benar ikut campur dalam hal semacam ini. Tampaknya tatanan di dunia selatan cukup stabil. Hal-hal seperti keluarga Han jarang terjadi. Jadi saudara Han Yan yang tidak ada dalam keluarga, dan datang ke tempat hantu seperti itu? Segera, Qin Yichen bertanya dengan sedikit kebingungan. Keluarga Han mengalami pukulan yang begitu berat, dan saat itulah pembangkit tenaga listrik dibutuhkan untuk duduk di kota. Han Ye juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm. Untuk keluarga Han saat ini, itu harus menjadi kekuatan pertempuran yang kuat. Saya diusir oleh keluarga, Han Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mendengar hal tersebut, Qin Yichen juga sedikit ragu. Rupanya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. 3 pembangkit tenaga listrik teratas realem surga telah jatuh. Dalam Perang Dunia Selatan, awalnya masalah sepele. Tapi saya tidak tahu mengapa seorang kaisar sangat peduli tentang ini dan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Han Ran menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit rasa sakit di matanya untuk mendapatkan ekspresi. Perlahan berkata, ketika saya kembali ke keluarga yang telah berubah menjadi reruntuhan, saya ditangkap oleh klan saya sendiri. Mereka mengatakan bahwa saya berkolusi dengan orang luar. Keluarga itu mengalami kehancuran seperti itu. Mendengar di sini, kulit Qin Yichen tiba-tiba tenggelam. Dia merasakan persekongkolan, tetapi dia masih bergumam dengan sedikit harapan. Bagaimana anggota keluargamu bisa menajiskanmu? Di antara mereka, apakah itu apa yang salah? Salah paham? Haha, mendengar hal tersebut, Han Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan segera dia melepas cadar hitam yang tadinya ada di wajahnya. Murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut saat melihat wajah Han Yan. Dari garis besar wajah tegas itu, tidak sulit untuk melihat bahwa Han Yan adalah pria yang sangat tampan pada awalnya. Tetapi sekarang wajah ini menjadi 2 tanda yang dalam benar-benar hancur. Di atas wajahnya, ada 2 tanda aneh yang tercetak di atasnya, yang membuat seluruh wajahnya terlihat tidak normal. Pantas saja Han Han selalu memakai cadar, hanya menyisakan sepasang mata di luar. Ternyata wajahnya memiliki jejak yang sangat jelek, tapi yang membuat Qin Yichen agak ragu adalah dengan kekuatan Han Yun. Kulitnya robek, dan dia bisa pulih dengan cepat. Bagaimana dia bisa mempertahankan jejak ini sampai hari ini? Ini adalah jejak merekku dari orang berdosa. Han Min mengelus tanda yang dalam di wajahnya dan bergumam di mulutnya. Mendengar ini, Qin Yichen juga terdiam beberapa saat. Jika Han Rong tidak membohonginya, dia pasti sudah dijebak. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas keluarga Han yang tersisa, tidak mungkin tidak tahu apa-apa. Di antara mereka, pasti ada yang terlibat dalam konspirasi ini. Saya mengakui segalanya kepada mereka, tetapi tidak ada anggota klan yang akan mempercayai saya. Pada akhirnya, saya ingin menemukan kebenaran untuk diri saya sendiri. Akibatnya, anggota klan saya berencana untuk memberikan saya kepada kaisar. Han Yan bergumam perlahan, wajahnya penuh rasa sakit, dan di bawah 2 jejak jelek itu, ekspresinya tampak sangat memalukan. Mendengar ini, Qin Yichen lebih yakin. Di antara anggota klan keluarga Han yang tersisa, pasti ada seseorang yang mengetahui konspirasi tersebut. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu ingin memberikan Xiang Sheng kepada kaisar untuk mengakhiri hal ini. Agar tetap hidup dan menemukan kebenaran, aku hanya bisa melarikan diri secara rahasia dan menyelinap ke dalam baskom. Han Ran menarik napas dalam-dalam, mengenakan cadar, dan mengerang. Akan ada kesempatan. Qin Yichen tidak tahu bagaimana membujuk Han Yan. Keluarganya hancur, dan dia dijebak dan digantikan oleh orang biasa. Saya khawatir dia tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu untuk waktu yang lama. Han Sun dapat menahan diri sampai sekarang. Saya khawatir balas dendam yang mengerikan mendukungnya. Tidak heran dia tidak menghapus jejak di wajahnya. Ingin datang, dia ingin menggunakan jejak pendosa keluarga untuk mengingatkan dirinya sendiri setiap saat. Namun, itu membuat Qin Yichen sedikit penasaran dengan karakter seperti apa yang telah disinggung oleh keluarga Han. The Dignified 3 Heaven Realm Top Powerhouse benar-benar jatuh dalam semalam. Adik, terus terang, alasan aku memperlakukanmu seperti ini adalah karena aku percaya bahwa setelah kamu, aku bisa meninggalkan daerah aliran sungai. Setelah sedikit mengeluh, Han Yan perlahan berkata, setelah lebih dari 20 tahun. Pertumpahan darah keluarga Han saya juga akan muncul. Mendengar ini, Qin Yichen hanya diam-diam mengangguk. Mungkin, dalam pandangan semua orang, Han Yu seharusnya mati total. Duta besar yang berurusan dengan keluarga Han pada awalnya seharusnya muncul secara bertahap. Jika Han Yan bisa kembali saat ini, dia mungkin benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Qin Yichen tidak muncul karena kejujuran Han Cheng. Setelah mengetahui mengapa yang terakhir memperlakukan dirinya seperti ini, dia merasa lebih nyaman. Langkah Han adalah pertaruhan. Jika Qin Yichen benar-benar dapat membawanya pergi,
Dia mungkin mengungkap konspirasi keluarga. Tentu saja, ini juga merupakan bahaya besar. Mungkin lembah darah karena rencananya. Dan tragis. Dalam percakapan antara keduanya, segera, sebuah dataran muncul di hadapan keduanya. Di atas dataran ini, jalur siluet dapat terlihat samar-samar, dan popularitasnya tampaknya lemah di sini. Bagian depan adalah tempat kita membelokkan lembah darah. Han Zeng menunjuk ke depan dan berkata bahwa nadanya menjadi sedikit santai. Lagi pula, setelah mengetahui bahwa dia sedang ditatap oleh pembangkit tenaga Top Heaven Realm, dia juga memiliki banyak tekanan di hatinya. Tetapi selama dia kembali ke lembah darah, dia percaya bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm, saya tidak berani mengambilnya. Mendengar ini, Qin Yichan mengangguk, matanya diproyeksikan ke depan. Dia merasa bahwa surga dan bumi asal sejati di daerah ini lebih kaya daripada daerah suku Heiyuan. Jelas, sumber budidaya di daerah ini harus cukup baik di daerah aliran sungai. Selain itu, tidak sulit untuk melihat dari siluet samar bahwa popularitas di lembah darah sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan suku Black Plains. Didas, apakah ada kekuatan yang kuat di belakang mereka? Seringkali itu adalah modal kelangsungan hidup mereka. Sua. Begitu Qin Yichan II memasuki area tersebut, tiba-tiba terdengar suara angin bertiup di ruang di depan mereka. Segera, mereka melihat siluet yang luar biasa terbang lewat. Ketika dia melihat siluet itu, mata Qin Yichan sedikit menyipit, dan saat tubuhnya tegang, seringai Hansi terdengar pelan. Jangan gugup, saudara kita yang mengubah lembah darah.